Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini pembangunan, pengelolaan, dan penyaringan sampah Kali Ciliwung segmen TB Simatupang, teman-teman. Proyek ini sudah berjalan dari bulan Juni tahun 2022 ya teman-teman. Dan histori dari proyek ini yang saya baca di media ya, berawal ketika gubernur sebelumnya ya, Pak Anies Rashid Baswedan sidak ataupun mengunjungi pintu air Manggarai bersama stafnya ya. Dan di situ beliau melihat tumpukan sampah yang sangat banyak sekali, sehingga Pak Anies pada saat itu melihatnya mungkin sudah overload ya, ataupun pintu air Manggarai ini sudah kewalahan mengelola sampah masyarakat yang membuang sampahnya di sungai ya. Itu contoh yang sangat buruk sekali. Dan kita ketahui ya, sudah menjadi isu kemana-mana bahwa sampah kiriman dari Bogor itu mendominasi aliran sungai di Kali Ciliwung ya, salah satunya. Dan memang pada saat beberapa bulan yang lalu ya, ada warga di Cibinong pernah di OTT sama netizen membuang sampah jualannya ya, sekarung ke sungai, dan itu pasti akan bermuara di Jakarta ya, karena Jakarta ini merupakan daerah rendah ya, ataupun cekungan, sehingga otomatis air itu turun dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu menggunakan pompa air. Akhirnya pada saat itu Pak Anies Rashid Baswedan langsung mengambil keputusan ya untuk segera dibuatkan pengelolaan dan penyaringan sampah di selatan ya, ataupun sedikit menuju ke hulu ya, ataupun tepatnya di TB Simatupang ini. Dan proyek ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2020 teman-teman. Cuma kita Indonesia ini tertimpa musibah COVID ya, sehingga mengharuskan banyak proyek-proyek nasional ataupun proyek daerah itu harus dipending ya, dan direlokasi ke penanganan COVID teman-teman. Dan itu jatuhnya force majeure ya, keadaan memaksa yang harus mengambil kebijakan yang lebih tepat pastinya. Saya akan coba nge-zoom ya, dan di situ kita lihat ada mobil dump truck ya. Dan sepertinya lagi penghamparan batu balas ya, ataupun batu-batu kerikil, tapi ini dalam bentuk yang lebih besar ya. Dan di situ kita lihat ada ground angkur di seatbelt tersebut. Dan fungsi dari ground angkur itu teman-teman adalah pengikat ya, sama seperti balok camping bib. Jadi seatbelt, habis itu pengikatnya adalah balok camping bib. Habis itu dilakukan penguatan lagi menggunakan ground angkur ya, yang ada titik-titik hitam di sela-sela seatbelt tersebut. Dan itu dia diagonal teman-teman, dan menyamping dengan kedalaman sekitar 25 meter. Dan itu fungsinya sebagai penguat tambahan dari balok camping bib. Mudah-mudahan dengan dilakukan ground angkur ini, sehingga seatbelt tersebut bisa lebih kuat ya, karena kita tahu daerah Kali Ciliwung ini merupakan tanah lembur ya, dan sangat sering dilalui oleh aliran deras dari puncak Bogor sana.
kita menuju ke sisi inlet ya, ataupun pintu air ataupun saluran sampah yang akan masuk ya. Jadi di depan kita ini nantinya akan ada rasbum ya, ataupun pelampung trap yang akan mengerahkan sampah masyarakat yang akan masuk ke penyaringan sampah ini ya, dan nantinya di situ akan disambut dengan mobil ekskavator kepiting ya. Jadi nanti akan diangkat sampahnya ke mesin pencacah ya, dan akan jatuh di conveyor belt, dan situ akan disambut dengan operator ya yang akan memilah sampah-sampah masyarakat yang bisa diolah kembali ya, sampah organik ataupun anorganik. Dan terus sampah-sampah yang nggak bisa digunakan ya akan terus berlanjut, dan situ akan banyak sekali operator ya dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan sampah masyarakat yang tidak bisa diolah lagi akhirnya nanti akan dibuang ke TPS ya, tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang pastinya. Bagusnya dari pengelolaan dan penyaringan sampah ini teman-teman, dia terbagi atas dua tahap. Tahap pertama itu ketika di inlet ya, dan nantinya di outletnya pun di situ akan diangkat ya jika ada sampah yang terlewat oleh ekskavator kepiting, nanti tetap akan diangkat secara otomatis ya menggunakan screening bar. Jadi insya Allah sampah masyarakat yang ada di Kali Ciliwung ini tidak akan terlewatkan ya, karena ada 2 kali penyaringan sampah pastinya. Dan di sisi kanan ini, di depan kali ini sempat ramai ya, diisukan ada sengketa tanah ya yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa memiliki tanah tersebut. Tetapi sudah dicek langsung ya ke BPN oleh Pemprov DKI Jakarta, dan sudah ada kepastian ya bahwa tanah tersebut memang pure punyanya Pemprov DKI Jakarta yang diolah secara mandiri oleh masyarakat sekitar ya, seperti perkebunan dan lain sebagainya. Dan entah kenapa tiba-tiba beberapa masyarakat merasa HM ya, hak milik sehingga sempat tertahan di sisi depan dari proyek tersebut ya. Tapi saat ini sudah berjalan kembali proyek di sisi sebelah dari pengelolaan sampah tersebut, dan mudah-mudahan saja pengelolaan sampah ini bisa segera selesai ya, sehingga sampah-sampah kiriman dari Bogor itu bisa disaring di tempat ini dan bisa langsung diolah ya menjadi sampah masyarakat yang bermanfaat pastinya ya. Dan sampah masyarakat yang tidak bisa diolah lagi itu akan dibuang langsung ke Bantar Gebang pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini ya yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun salah satunya pengelolaan dan penyaringan sampah
di Kali Ciliwung segmen TBC Matupang ini pasti ada orang-orang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini atas kebijakannya sehingga pembangunan tersebut ada hingga saat ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian teman-teman, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang beradab agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.